Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait materi HAM. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman Zain, dari angkatan 2019, dari Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Baik, untuk pertama sebelum kita masuk materi, kita harus tahu dulu HAM di Indonesia gitu. Jadi HAM di Indonesia ini itu sebenarnya di Indonesia sudah ada upaya perlindungan HAM, yaitu sesuai dengan pasal 28G UU DNN RI tahun 1945, di mana menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaan dan kendali pemiliknya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Oke, jadi itu adalah yang melindungi hak asasi manusia di Indonesia gitu. Jadi ada pasal 28G UU DNRI tahun 1945. Untuk pengertian hak asasi manusia, jadi kan pasti kita pasti terpikir lah, apa sih hak asasi manusia itu? Mungkin memang sudah banyak terdengar gitu. Pas SMA juga sudah pernah dipelajari di pelajaran PKN ya kan. Jadi untuk hak asasi manusia sendiri itu adalah merupakan hak yang melekat pada setiap manusia yang telah diperoleh dan dibawa bersamaan dengan kelahirannya. Jadi ini adalah suatu hak yang memang sudah didapat dari kita lahir gitu. Jadi hak yang sudah kita dapat dari lahir ini itu tidak dapat diganggu oleh siapapun, karena kita di dunia ini sama manusia memiliki hak yang sama. Oke, itu adalah pengertian dari hak asasi manusia. Lanjut, jadi untuk hak asasi manusia ini ada beberapa jenis. Jadi jenis yang pertama adalah hak asasi pribadi, atau bahasa Inggrisnya adalah personal right. Yang kedua adalah hak asasi politik, yang mana bahasa Inggrisnya adalah political right. Yang ketiga adalah hak asasi hukum atau legal equality right. Yang keempat adalah hak asasi ekonomi, yaitu property right. Terus yang kelima adalah hak asasi peradilan, yaitu procedural right. Dan yang terakhir adalah hak asasi sosial dan budaya, yaitu social cultural right. Oke, kita lanjut. Jadi hakikat hak asasi manusia. Jadi pada hakikatnya hak asasi manusia ini merupakan hak yang sangat fundamental yang dimiliki oleh seseorang dan melekat pada kodrat manusia. Nah, hakikatnya ya merupakan hak yang sangat fundamental bagi kita sebagai manusia gitu. Untuk instrumen HAM di Indonesia itu peraturan mengenai HAM di Indonesia ini sudah tercantum dalam pembukaan UUD NRI Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea 1. Terus juga HAM ini diatur pada UUD 1945 bab 10A pasal 28A sampai 28J. Terus ya, ini juga HAM juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Jadi yang mana HAM ini adalah suatu hak yang hidup, hak yang tak dihilangkan nyawa, hak yang hak berkeluarga, hak kebebasan, hak rasa aman, hak kesejahteraan. Jadi untuk UU No 39 tahun 1999 itu ya. Jadi ada hak hidup, hak tak dihilangkan nyawa, hak berkeluarga, hak kebebasan, hak rasa aman, dan hak kesejahteraan. Ya. Undang-undang lain yang mengatur HAM itu ada 8. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yaitu perlindungan terhadap anak.
Terus ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 yaitu terkait penghapusan KDRT. Terus yang ketiga itu ada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 terkait pengadilan HAM. Yang keempat itu ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 terkait menentang hukuman kejam yang tak manusiawi. Yang kelima ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 di mana ini terkait pengesahan konvensi penghapusan diskriminasi wanita. Yang keenam ada PP Nomor 8 Tahun 2003 terkait kompensasi, restitusi, rehabilitasi korban pelanggaran HAM. Yang ketujuh ada PP Nomor 2 Tahun 2002 yaitu cara perlindungan korban dan saksi pelanggaran HAM. Dan yang terakhir adalah Kepres Nomor 61 Tahun 2003 terkait penghormatan HAM nasional. Oke. Untuk lembaga yang melindungi HAM itu disebut Lembaga Perlindungan HAM. Jadi Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia itu adalah sebagai wujud untuk pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dan lembaga HAM di Indonesia ini ada dua ya, ada yang milik pemerintah maupun ada yang milik swasta. Untuk lembaga HAM bentukan pemerintah itu yang pertama ada Komnas HAM. Dia atas aturan dari Kepres nomor 50 tahun 1993. Terus ada Pengadilan HAM itu yang diatur di Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. Terus yang ketiga adalah Komisi Anti Kekerasan Perempuan yang diatur pada Kepres 181 tahun 1998. Dan yang terakhir ada Komnas Anak yang dimana Komnas Anak ini lahir tanggal 26 Oktober 1998. Dan yang swasta itu atau lembaga HAM bentukan masyarakat itu ada yang pertama ada YLBHI atau singkatannya adalah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Terus yang kedua ada Kontras yaitu Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Yang ketiga ada LSAM yaitu Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Dan yang terakhir ada PBHI. PBHI ini singkatan dari Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia. Untuk kasus-kasus pelanggaran HAM sendiri di Indonesia itu digolongkan menjadi 3 bagian. Yang golongan pertama itu adalah oleh individu, yaitu contohnya adalah seperti pembunuhan seseorang oleh orang lain. Terus yang kedua oleh masyarakat, yaitu berupa pengeroyokan main hakim sendiri contohnya ya. Dan yang ketiga adalah pemerintah, yaitu oleh pemerintah. Contohnya adalah kriminalisasi dengan alasan politis dan menguntungkan pihak-pihak tertentu saja gitu. Contohnya adalah kasus nyanyian Bento. Untuk pelanggaran HAM yang berskala nasional itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan pada pasal 6 kejahatan terhadap manusia berskala nasional itu dibagi dua. Itu ada kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Untuk peraturan lain di luar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 itu ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yaitu penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau penghapusan KDRT yang meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran. Oke, lanjut. Contoh-contoh kasus pelanggaran HAM terkini itu yang pertama bisa kita lihat di di kehidupan sehari-hari kita itu adanya pencurian disertai pembunuhan ini seperti begal ya.
begal gitu, dia mencuri terus terjadi pembunuhan gitu kan. Terus ada peristiwa pembantaian manusia di Mesuji. Ini ada kasusnya di Mesuji ya. Terus ya, polisi yang melakukan operasi tilang akhir bulan tanpa surat keterangan operasi tilang. Nah, ini dilakukan oleh oknum-oknum polisi ya, ini untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Terus ada kasus penduduk muslim Vietnam yang dibantai pemerintah Vietnam. Nah, ini sempat viral di sosmed-sosmed ya. Ya, jadi dibantai, ada ada kampung muslim dibantai oleh orang pemerintah Vietnam karena ada alasan tertentu lah ya. Dan itu sangat rasis. Oke. Ini adalah suatu pelanggaran HAM ya. Terus yang terakhir adalah penembakan terhadap demonstran pro demokrasi di Suriah gitu. Terus untuk upaya penegakan HAM di Indonesia itu yang pertama penegakan HAM lewat undang-undang. Jadi ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan juga ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Terus kita juga bisa penegakan HAM melalui penyadaran, yaitu kita menyadarkan semua pihak atau memberikan edukasi ataupun apa ya, menyadarkan antar sesama, saling mengingatkan akan pentingnya pengagungan dan penghormatan hak asasi manusia ini gitu. Terus yang terakhir adalah penegakan HAM lewat badan peradilan, yaitu sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 itu ada pengadilan HAM, ada yang khusus dan juga ada atau ad hoc, dan juga ada pengadilan HAM yang permanen. Oke, untuk menghargai perlindungan dan penegakan HAM. Jadi kita untuk ya, sebagai anak-anak milenial, penerus bangsa, kita harus bisa menghargai dan penegakan HAM di Indonesia ini gitu. Jadi yang pertama untuk menghargai perlindungan HAM itu bisa kita aplikasikan dengan diskusi memahami pengertian HAM, terus mempelajari peraturan perundang-undangan HAM, terus mempelajari peran lembaga perlindungan HAM, dan juga menghargai dan menghormati orang lain. Terus untuk menghargai penegakan HAM itu kita bisa dengan cara membantu menjadi saksi dalam proses penegakan HAM, mensupport para korban HAM agar memperoleh keadilan, terus juga tidak mengganggu jalannya persidangan HAM dan pengadilan HAM, dan yang terakhir itu kita aplikasikan dengan memberikan info pada aparat penegak hukum dan lembaga penegak HAM bila terjadi pelanggaran HAM. Oke, jadi segitu saja dari saya untuk untuk penjelasan materi terkait HAM. Jika ada salah, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.